saja Anda berada, kembali kita melanjutkan edisi Parlemen Talk masih di periode bulan Mei 2024 ini dan masih bersama saya Silvana yang akan bersama Anda di Parlemen Talk selama kurang lebih 45 menit ke depan. Dan hari ini saya berhasil membajak waktu lagi dari salah satu anggota legislatif yang memang di akhir-akhir ini seperti yang sudah disebutkan di edisi sebelumnya disiplin dengan saat ini pansus ya, agenda-agenda pansus pembahasan perda yang dilakukan oleh legislatif karena sekarang sudah memasuki semester hampir ya memasuki triwulan atau semester triwulan ya, tahun 2024. Jadi memang sedang giat-giatnya melakukan evaluasi, monitoring terhadap kerja-kerja eksekutif tentunya yang menjadi mitra dari legislatif. Dan hari ini sebagai minimal kami sudah berhasil mendatangkan kembali salah satu anggota DPRD Kota Makassar yang nanti insya Allah akan memasuki periode yang kedua beliau di legislatif di periode 2024 ini sampai 2029 lagi ya. Jadi ini adalah hadiran pertama kali beliau di podcast ini yang merupakan support dari sekretariat DPRD Kota Makassar. Saya langsung saja memperkenalkan kepada Anda, beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Makassar yang sering disapa dengan Pak Ustadz. Ya, beliau adalah Bapak Andi Hadi Ibrahim Basro. Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak Ustaz sudah hadir. Ustaz Hadi ya biasanya dipanggilkan beliau karena kalau spesifik itu ada agenda-agenda ceramah mungkin sangat spesifik juga waktu dari Ustaz Hadi ya sepanjang itu memang masih lowong, beliau pasti akan mengalokasikan waktu karena dalam waktu dekat ini juga mereka beliau akan lawatan ke beberapa daerah dalam rangka juga ceramah ya Ustaz ya. Tetapi tugas-tugas beliau sebagai anggota parlemen legislatif di DPRD Kota Makassar tentunya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Dan hari ini beliau ada di Komisi D DPRD Kota Makassar. Hari ini tema yang akan kami angkat adalah bagaimana upaya mendorong peningkatan keimanan umat. Karena beberapa waktu terakhir banyak sekali, dan ada beberapa ya, tidak banyak, tapi ada beberapa kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang membutuhkan kebijaksanaan, kebijakan dari kita semuanya untuk menyikapinya. Dan itu tentu butuh fondasi dong ya yang kuat dan ada di masyarakat sendiri bagaimana iman-iman yang kuat itu bisa lebih membuat orang bijaksana dalam bertindak, berkata, bergaul dan lain sebagainya. Ya, Ustaz. Oke. Nah, Ustaz sebenarnya kalau berbicara peran ya dari legislatif sendiri dalam mendorong peningkatan keimanan umat di masyarakat itu seperti apa arahan-arahan yang diberikan kepada eksekutif? Baik, makasih pemirsa sekalian. Ya, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dengar apa yang diharapkan sebagai kita berbicara tentang apa yang barangkali sudah menjadi regulasi kami hadirnya kami di DPRD yang perlu kita diingatkan bahwasannya fungsi kami ada tiga. Yang pertama adalah fungsi pengawasan, kemudian fungsi budgeting dan fungsi legislasi dalam arti pembuatan peraturan daerah. Tiga hal itu yang menjadi kekuatan kita di DPRD seperti untuk ya menyambung kepada aspirasi-aspirasi masyarakat dan tentu ya sebagai bentuk pengawasan kepada pemerintahan. Dan tentu kehadiran kami, utamanya kami di Komisi D sesuai dengan tema pada saat ini, itu bagaimana peran legislatif dalam peningkatan keimanan umat. Tentu kita berharap semua yang hidup di bangsa ini, ya, lebih khusus di Makassar ini, itu semuanya termasuk orang-orang yang beriman. Ya. Walaupun kami mengakomodir, ya, kami semuanya ini mengakomodir semua agama yang diakui oleh
pemerintah Republik Indonesia. Dan kekuatan keimanan umat ini harus ada, ya. Dan hanya untuk orang Islam, tapi semua agama yang ada di Kota Makassar. Sebab apa? Kita ingin, ya, bagaimana nilai Pancasila itu, ya, zaman sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa itu hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Kapan orang yang ada di Makassar itu orang-orang yang beriman semua, insya Allah, ya, kita tidak akan dapatkan bentuk-bentuk kemaksiatan di mana-mana. Kalau mereka sadar bahwasanya, ya, namanya, ya, kita yang Muslim ini kan sangat jelas kalau kita menuju kepada keberadaan kita di dunia ini. Ya, wa khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ada tugas penghambaan. Ya, hamba yang tahu ini pasti dia akan takut dengan Tuhannya. Ya, maka perlu, ya, bentuk kegiatan peningkatan keimanan umat ini hadir di Makassar, dan alhamdulillah ini menjadi juga terobosan daripada pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan programnya. Maka, ya, kita bersinergi dengan baik, ya, bersinergi dengan baik, dan tentu kami di DPRT, ya, saya selaku ketua komisi dan jadi bangga, ya, membackup, ya, membackup sepenuhnya program ini, karena program ini adalah nilai yang sangat mendasar, ya, dalam menjaga bagaimana Kota Makassar itu menjadi kota yang baik, ya. Kota yang baik ini, kalau jadi kota yang baik, insya Allah perekonomiannya akan meningkat, kemudian apa yang kita inginkan juga akan terjadi, ya, sehingga kita ingin wilayah kita ini menjadi wilayah yang menjadi berkah, ya, berkah untuk semua orang, pemeluk atau apapun, ya, itu harus dilindungi oleh yang pemerintah, ya. Nah, oleh karena itu penting kekuatan keimanan umat ini harus kita, ya, betul-betul menjamin itu berjalan dengan baik. Oke, Ustaz, di Komisi D, karena Ustaz hari ini sebagai Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, seperti tadi yang beliau sampaikan, harus memang ada secara spesifik program-program yang menjaga gitu ya Ustaz. Khususnya di mitra-mitra kerja dari Komisi D sendiri ya Ustaz. Sejauh ini arahan-arahan yang lebih spesifik dan Ustaz sendiri melihat apakah program-program itu sudah terbentuk, sudah terbangun, atau seperti apa? Ya, program itu sudah berjalan dengan baik, walaupun memang kita selalu mengatakan, ya, bahwasanya kegiatan ini harus punya kembali kepada, ya, umat ke depan, ya, sehingga terjadilah banyak program-program terhadap bagaimana peningkatan umat itu di Makassar, ya. Salah satu contoh mungkin, ya, ada namanya apa, tahfiz weekend di lorong-lorong Kota Makassar ini, ya. Nah, ini adalah sarana bagaimana pemerintah punya perhatian kepada anak-anak, dan juga tidak sampai di situ, ya, pemerintah di awal di awal kami dilantik itu menaikkan insentif daripada pekerja agama namanya, baik itu Muslim maupun yang bukan Muslim, itu ditingkatkan semuanya kesejahteraannya, dan mereka menerima 2 gelombang setiap tahunnya. Tidak sama seperti dulu mereka berkumpul, sekarang ada berkumpul, tapi mereka dibuka rekening oleh pemerintah. Nanti setiap setahun itu 2 kali tertransfer masuk ke rekening, ya, peserta tersebut, ya, apapun dulu, ya, agama, ya, dari semua agama. Nah, itu penjelasan yang pasti kita sangat banggakan ya ketika warga masyarakat tentunya dengan keberagaman yang ada di kota metropolitan ini, pemerintah kota bersama sama sudah sangat cukup mengakomodir ya kepentingan dari semua lapisan umat agama ya Ustaz Hari. Oh ya, untuk Anda seperti dibimbang seperti biasa juga kami yang menyampaikan dulu nih ya bahwa siaran ini podcastnya dilakukan dari studio di PSDI Space Coffee di Jalan Andi Petarani nomor 9 ya. Ini merupakan
merupakan satu tempat yang juga di bawahnya ada bisa menggunakan untuk sekedar nongkrong atau bertemu klien, mitra, untuk di sore-sore hari setelah Anda bekerja ya di after business hour ya. Sekali lagi dari Alex Best Coffee di Jalan Adi, Bayaran Batangan nomor 9 ya. Nah, Ustaz, artinya kalau yang disebut dengan pekerja agama itu dilakukan pendataan dari tingkat kelurahan dan daerah atau seperti apa mekanismenya Ustaz? Ya, jadi memang ada pendataan, ya pendataan guru mengaji, pendataan guru sekolah minggu, ya dan sebagainya. Itu pemerintah yang turun langsung, ya dia turun ke masjid-masjid berbasis kelurahan. Ya, di situ saya lihat ininya dia diketahui oleh RT RW betul keberadaannya di situ. Itu juga dengan bantuan-bantuan tempat ibadah. Ya, alhamdulillah pemerintah kita di Kota Makassar ini ya semua tidak ada yang tidak diberikan kalau permohonan untuk meminta permintaan bantuan tempat ibadah baik itu masjid, gereja dan sebagainya. Ya dan saya memantau terus untuk komisi deh sehingga kita ingin mengatakan bahwasanya keberagaman ini yang bisa kita lihat untuk mempersatukan umat-umat yang ada. Kita tidak ingin ada barangkali satu ini dia merasa iri lain tidak, tapi semua kita akomodir. Ya selama itu jelas sesuai dengan regulasi yang ada, maka insya Allah semuanya mendapatkan bantuan ya tempat-tempat ibadah. Ya, jadi dari legislatif juga sudah sangat memperhatikan ya Pak. Ya, Penentuan dari bantuan-bantuan tersebut yang disalurkan melalui mitra kerja dari Komisi D gitu ya. ya kalau untuk pekerja agama ini dan tentu masalah pengembangan keimanan keumatan ini itu meletaknya di Kesra. Ya. Oh, jadi langsung ke lingkup Iya, di bawah naungan Sekda. Ya. Jadi kita inginkan juga dan ke depan ya, kami berharap bahwasanya di setiap instansi pemerintah juga ya ini bukan hanya nantinya akademik tapi ada arah nanti ya itu akan menyentuh semuanya aparatur pemerintahan karena untuk mengubah sebenarnya mental untuk mengubah watak dan karakter ini tidak ada kata lain ini harus kembali kepada agama masing-masing Ustaz itu. Kenapa? Inilah yang menjadi tameng sebenarnya pengendalian diri. Ya kita menginginkan tidak ada lagi korupsi. Kita tidak menginginkan tidak ada lagi yang berbuat kezaliman, tidak ada lagi orang yang ditembak apa dan sebagainya. Jadi semuanya harus ada di instansi-instansi sehingga apa ada ladang untuk saling mengingatkan sebenarnya. Dan makanya memang penting ini dan kita juga terus terima kasih sama pemerintah Kota Makassar yang dengan sangat baik mengawal dan mengimplementasikan ya program yang peningkatan keimanan keumatan ini di Makassar. Ya. Programnya sendiri Ustaz apakah juga itu masuk dalam atau diserahkan kepada Kesra untuk merancangnya ada usulan dan Jadi saran memang pemerintah yang membuat program nanti dibicarakan di komisi ya kalau programnya itu memang betul-betul sudah menentukan dan mengenai sasaran maka kami tidak pernah juga untuk menolak bahkan kami selalu mensupport untuk program peningkatan keumatan ini terus didorong ya sampai menyentuh RT RW ya banyak ada program-program bagaimana imam-imam yang punya imam-imam masjid kemudian ini diperlukan untuk umroh ya dipilihlah kemudian guru-guru mengaji ya dan sekolah guru sekolah minggu itu diberangkatkan untuk mereka bisa ada peningkatan ya peningkatan SDM pergi melihat misalnya terus juga kalian belajar sehingga yang kita inginkan tempat-tempat ibadah itu bukan hanya menjadi tempat mereka sholat tetapi bagaimana hadir sebagai mereka sebagai membantu pemerintah dalam akses sosial kesehatan dan sebagainya itu sebenarnya yang kita harapkan. Selain memberikan mengakomodir para pekerja agama ya sebenarnya yang Ustaz ya apakah itu ada imam masjid, guru pengaji atau guru sekolah minggu termasuk pastor pendeta juga Ustaz ya apakah dari secara internal ya kalau tadi kan Ustaz menjelaskan ada juga itu dirancang perjalanan-perjalanan spiritual ya seperti umroh, haji atau perjalanan ke tempat-tempat suci yang agama Islam lainnya. Nah, secara
internal dari Kesra sendiri, apakah juga ada agenda kayak semacam pengembangan SDM yang sudah dirancang? Iya. Jadi memang ada program contoh untuk memonitoring yang para pekerja agama ini, Iya. itu ada monitoring yang dan evaluasi, ya. Evaluasinya itu mereka biasa dikumpul oleh Israel, lalu dilihat bagaimana pengembangan kapasitasnya, kemudian melaporkan apa agenda-agendanya, sehingga bisa kita lihat oh ternyata para pekerja agama ini yang mendapatkan insentif dari pemerintah Kota Makassar betul-betul itu memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya. Oke, jadi memang ada juga dirancang program-program untuk pengembangan SDM secara internal ya, maksudnya di dalam Iya. Kota Makassar ya, Ustaz ya. Eh, Kemudian dari situ kegiatan-kegiatan yang dilakukan, apakah itu juga harus jelas gitu Ustaz agendanya? Ya jelas agendanya tentu bagaimana membantu pemerintah kita ini ya dalam hal-hal yang barangkali memang kita butuhkan di Makassar ini. Ya. Contoh kita menginginkan bagaimana ya anak-anak misalnya yang di jalan ini Ya. anjal apa dan sebagainya ini bukan hanya peran daripada dinas sosial, tetapi adalah peran kita semuanya untuk melihat ya melihat apakah mereka ini bagaimana kehidupan spiritualnya apa dan sebagainya. Dengan pendekatan-pendekatan inilah yang nantinya barangkali ada wilayah yang mereka bisa tersadarkan dan membantu jelas pemerintah. Nah, saya melihat ya, dengan kita melihat keadaan lapangan, kebanyakan yang masuk setelah bulan dinas sosial ini lapor ke kami. Yang didapat ini orang-orang yang ada dari luar Makassar masuk, ngamen, apa dan sebagainya. Ya, sehingga ini perlu tadi kerjasama yang banyak semua stakeholder yang ada. Oke, Ustaz kalau melihat dari legislatif sendiri pemantauan sepanjang tahun atau berapa Ustaz sendiri pengelolaan Ustaz sendiri dengan SKP yang langsung terkait dengan kesejahteraan, keimanan, agama seperti itu, apa sebenarnya urgensitas atau yang paling penting sekarang ini yang menjadi akar permasalahannya, Ustaz? Jadi ada permasalahan sebenarnya memang ada permasalahan sosial, ya. Karena memang ya banyak orang yang sekarang memang penghasilan terlalu penghasilan ya. Ini yang baru-baru saja hari buruh kan. Ya, kita ucapkan selamat hari buruh ya mudah-mudahan ya buruh semakin sejahtera ke depan. Tentu memang kalau berbicara masalah kesejahteraan ya apa yang memang kita berikan selama ini kepada ini masih memang di bawah ya hal yang sangat rendah, tetapi adalah upaya pemerintah untuk mensejahterakan. Ya contoh yang kita berikan sama guru mengaji itu ya itu memangnya cuma 500.000, jadi total semuanya 1,5. Ya. Itu per 6 bulan masuk ke rekening ya. Ini kan yang kita inginkan ke depan, ya mudah-mudahan juga memang kita memberikan sesuatu kepada mereka ini itu melihat daripada kekuatan APBD kita. Ya, kalau APBD kita besar, maka semakin besar juga bisa kita berikan. Apalagi kita ini baru-baru saja keluar daripada pandemi COVID. Ya, yang mudah-mudahan ya Makassar surplus ke depan sehingga ya bisa kita lagi tingkatkan ya insentif daripada uh, pekerja agama ini. Ya, jadi memang kita butuh kerjasama yang baik ya sehingga Makassar ini yang bisa menghasilkan surplus dari segi ekonomi. Kalau itu surplus, maka banyak kegiatan-kegiatan yang bisa ya kita berikan kepada ya, masyarakat. Iya, sebenarnya kalau memberikan PR ya PR kepada para pekerja agama ini untuk bagaimana meningkatkan dan memperkuat iman ya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa untuk segala jenis lapisan masyarakat dan dari berbagai agama. Sejauh titik beratnya ya arahan dari legislatif ke mana Ustaz? Apakah meningkatkan porsi belajar agamanya kah? Peran keluarga atau seperti apa menurut Ustaz? Ya, jadi keduanya penting. Jadi bagaimana orang yang memacu dirinya untuk dekat dengan agama, insya Allah dia akan menjadi orang yang baik. Ya ditambah dengan bagaimana pembinaan keluarga harus jalan.
karena kita menginginkan keluarga itu baik, maka insya Allah juga hasilnya akan baik. Ya, maka semuanya harus bermuara kepada pendidikan karakter yang moral dan agama di rumah masing-masing. Dan apa cerminan orang tua mampu mencerminkan kehidupan yang baik bagi anaknya, maka anak akan tumbuh menjadi baik. Ya, dan kebaikan itu selalu bernuansa kepada nilai-nilai agama. Iya. Ya, tapi kalau misalnya orang tua tidak mencerminkan nilai-nilai agama di rumah tangga, maka hancurlah rumah tangga itu. Ya, kita menginginkan bagaimana rumah tangga itu hidup dengan nuansa agamais, ya. Dan kemudian pasti orang yang agamais punya akhlak yang baik, punya apa silaturahim dengan tetangganya dengan baik. Karena itu satu satu hal yang hadis dalam setiap agama. Nggak boleh kita hanya mengambil sholatnya, tapi kita pendengki sama tetangga. Nggak boleh. Ya. Orang beragama ini secara total, sehingga tidak hanya mengambil yang enak-enaknya saja, tapi yang ya berat-berat itu ditinggalkan. Gitu. Demikian. Ya. Oleh karena itu, yang kita menginginkan semuanya berjalan baik, tapi harus dimulai dengan tatanan keluarga yang baik. Ya. Ya. Dua-duanya penting. Semuanya. Peran keluarga penting, peran guru sekolah penting, apalagi peran guru agama ya di masjid. Sebenarnya kalau bisa melihat minat untuk mempelajari agama dari anak-anak itu masih masih tinggi atau seperti apa Ustaz? Ya kalau saya sih melihat kalau kita misalnya kita muslim ini Iya. itu anak ya orang tua itu menginginkan anak-anaknya bisa mengaji Ya. dan saya lihat masih dipertahankan sampai saat ini. Dan ditambah di sekolah juga masih ada pembelajaran agama dan sekarang belajar agama sangat mudah sebenarnya. Yang penting kita bisa menyaring dan senantiasa bertanya kepada ahlinya. Itu sekarang kalau di HP kita mau ustadz siapa muncul semua itu. Ya, tetapi saya menginginkan apa kepada masyarakat sekalian belajar agama ini ya jangan tasabut, jangan keras, jangan juga tasahul, jangan juga memudah-mudahkan, tetapi kita harus moderat, ya, jangan saling menyalahkan, ini semua jangan, ya, karena kita kan bertakwa ini, ya, fattakullah mastata'tum, bertakwalah semampu kalian, ya. Nah, oleh karena itu saya juga terkadang kasihan melihat medsos itu kalau ada yang saling menyalahkan apa dan sebagainya jangan ya berdakwah itu tidak demikian berdakwah itu bil hikmah wal mau'iza berdakwah itu dengan ya hikmah dan mulia ya tidak semudah membalik telapak tangan itu ya membuat orang bagus tidak dia butuh dengan apa butuh waktu yang panjang ya yang penting sekarang kita saling mendoakan itu yang paling penting dan apa khairun nas anfa'un nas ya apa menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain itu saja ya jangan kita banyak-banyak seperti sepak bola kita ini ya, kasihan mereka sudah berjuang tiba-tiba kalah mereka dijustifikasi lewat medsos itu tidak ya bukan begitu manusia-manusia yang beriman yang baik mestinya kita kasih support apapun yang terjadi karena kecintaan kita itu kepada apa bangsa dan tanah air kita lewat apa lewat olahraga tapi jangan dijustifikasi begitu kalah sama pesaingnya tiba-tiba kasihan ya individu sepak bola kita yang diserang masing-masing demikian ya mestinya kita saling mensupport dan tentu ya pada pertandingan itu mesti ada yang kalah ada yang menang. Iya. Wah, luar biasa gitu ya pencerahan dari Ustaz ya. Ustaz, yang lainnya adalah tentang generasi muda. Generasi muda kita ini semakin kritis, akses informasinya semakin terbuka luas ya. Jadi kalau ini tidak mendapat bimbingan, dampingan, dan saringan yang tepat untuk bisa mencerna segala macam arus informasi, ini juga akan bisa membahayakan generasi kita ke depan. Apalagi targetnya, cita-citanya akan bisa mewujudkan generasi emas Indonesia. Nah, itu Ustaz. Nah, apa yang kira-kira menurut Ustaz kalau dari sisi akademik generasi muda ini yang harus juga terus ditanamkan? Karena agak kritis sekarang ini Ustaz. Tidak boleh dinasehati lebih merasa pintar karena dia lebih cepat tahu. Ya. Jadi memang melihat melihat perkembangan sekarang angka milenial itu 70% dibandingkan angka yang kolonial. Ya, kolonial itu kan yang 48 ke atas ya. 45 macam hari ini masih milenial. Nah, oleh karena itu saya sih melihat apa yang barangkali menjadi program kita di Makassar ini kembali lagi kepada program
program bagaimana ini terjaga. Oleh karena itu, yang masing-masing agama yang ada di Kota Makassar, mari kita senantiasa menjaga umat kita dengan peningkatan keimanannya. Karena apa inilah yang bisa menyaring baik dan tidaknya bagaimana kita bermedsos, ya. Nah, kalau masih ada iman, pasti dia bermedsos juga akan memilah mana yang baik, mana yang buruk. Ya, nah, oleh karena itu perlunya edukasi. Bahkan saya pernah mengatakan Kominfo, ya, penting untuk kita senantiasa bersinergi dengan semua media yang ada terkait dengan bagaimana menampilkan contoh misalnya bahaya HIV, bahaya bahaya AIDS itu kok bisa dipaparkan template link ke apa munculkan itu sehingga apa ada iklan yang secara insidental kita melihat ternyata bahaya HIV apa dan sebagainya. Apalagi kita Makassar ini ya luar biasa orang yang gerbang masuk Indonesia Timur di sini, ya. Maka apalagi yang saya dengar ini peningkatan HIV di Kota Makassar itu kayaknya banyak sehingga dalam waktu dekat saya sudah masukkan di Bapumperda untuk menggodok bagaimana peta HIV, ya. Karena kalau ini saya tidak godok ya ini sangat berbahaya, ya. Ini peningkatan sangat tinggi sekarang untuk Kota Makassar, ya. Begitu juga dengan hal-hal yang lain, ya. Walaupun ya kita juga memang sedikit demi sedikit melangkah, tetapi ya kami ingin meninggalkan DPRD nanti ada sesuatu yang kami tinggalkan itu ya dikenang oleh orang banyak, pertama ya utamanya bagaimana melindungi generasi kita ini, ya karena kita semuanya akan mati semuanya ini, maka ya perlu meninggalkan hal-hal yang baik itu. Ya, ya. Menurut Ustadz, bentuk-bentuk program seperti apa mungkin yang bisa juga dimunculkan dari kampus dan sekolah-sekolah agar tanggung jawab untuk meningkatkan keimanan umat khususnya di generasi muda dan hanya fokus di keluarga saja Ustaz. Ya, jadi anak-anak di kampus ini kan mereka punya masing-masing bidang. Contoh misalnya di UIN ada dia fakultas dakwah, fakultas informasi apa dan sebagainya. Ini mestinya mereka ya di samping dia kuliah, apalagi sekarang ada program ya dinas pendidikan merdeka belajar. Ini semakin bagaimana menyebarluaskan para mahasiswa ini bisa mereka membantu pemerintah. Jadi kegiatan kita tidak hanya bersifat di kampus, walaupun memang ada KKN ya, kalau saya masih ada KKN apa dan sebagainya. Itu kan nanti di akhir-akhir program, tapi bagaimana mereka juga yang bisa semakin bisa keluar dari kampus, seperti misalnya magang di DPRD itu banyak sekali magang dan alhamdulillah semua kampus kita terima ya untuk mereka magang di sana supaya mereka paham oh ternyata begini caranya orang di DPRD kerjanya. Ya, ya, ya. Harus memang lebih terbuka, tetapi harus juga tetap ini ya Ustaz ya, bersahabat gitu Ustaz ya. Jadi tidak terasa dinilai, ih aku itu masuk di DPR. Itu Ustaz sekarang semakin terbuka dan mahasiswa kami lihat juga banyak teman mahasiswa yang melakukan magang tadi seperti yang sudah disampaikan atau juga kayak semacam presentasi dan lain sebagainya di sana ya. Dan legislatif sendiri sebenarnya sudah membuka ruang yang cukup lebar ya untuk bisa bekerja sama ataupun memberikan ruang untuk segala dari teman-teman mahasiswa melayangkan aspirasi di sana ya, Ustaz ya, dan berkomunikasi. Nah, Ustaz kalau dilihat sekarang kemudian dari program-program kampus dan program-program di tingkat kelurahan ya Ustaz ya, kelurahan kecamatan ini sebenarnya ke tujuannya adalah memberikan wadah sebenarnya, wadah agar aspirasi dari masyarakat teman-teman generasi muda itu bisa tersalurkan. Tetapi wadahnya sepanjang itu aspirasinya positif gitu Ustaz ya. Nah dari program-program yang ada sekarang dari pemerintah Kota Makassar, apakah ini Ustaz melihat sudah cukup efektif hal itu memberikan ruang yang tepat bagi para generasi muda untuk berkreasi. Jadi memang kita ada sudah mengalokasikan anggaran yang begitu besar untuk peningkatan pemuda, ya pemuda. Kegiatan-kegiatan kepemudaan kan bersifat melekat di dinas pemuda dan olahraga. Ya kita mitra kerja kami juga di Komisi D. Dan tentu di bawahnya dinas ini ada namanya PONI, ya. Artinya karena melihat dulu banyaknya terjadi hal-hal insiden di Kota Makassar, maka
ada arahan dari pemerintah Kota Makassar untuk membuatkan kegiatan yang banyak untuk pemuda. Nah, makanya agak besar anggaran di situ supaya apa kegiatan-kegiatan untuk kepemudaan utamanya olahragaan ini itu hadir di setiap RT, RW, kelurahan ya, dan itu uh, DPRD mengelola. Alhamdulillah ya pendananya cukup besar dan bisa ya untuk bagaimana menyentuh daripada segmen kepemudaan itu. Ustaz, tahun ini pasti masuk di tahun yang sangat ketat begitu ya, karena tahun ini masih bergulir tahun politik, tahun pemilu ya Ustaz, dan tentu ini membutuhkan kebijaksanaan, uh, pagar begitu ya Ustaz ya, dari hati masing-masing individu Bapak Ustaz, apalagi sepertinya dari tahun apa ya kita politik itu susah. Makassar itu merupakan satu daerah yang agak cukup seksi ya Ustaz ya, untuk konflik, mungkin konflik pemilu ya atau politiknya. Nah Ustaz sendiri apa sarannya nih? Kalau saya sih punya saran bahwasanya yang perlu kita ingat bahwasanya masing-masing orang itu punya hal yang sudah ditetapkan sama di atas. Ya. Peluang pilkada ini dalam waktu dekat jangan sampai menjadikan kita warga yang saling bermusuhan. Jangan ya. Karena saya selalu mengajak kepada apa kualitas kepemimpinan itu ya hal yang harus diperbaiki dulu rakyatnya. Kapan rakyatnya bagus maka akan menghasilkan pemimpin yang bagus. Tapi kapan rakyatnya masih mau disuap, mau dikasih sembako dengan ajakan untuk memilih, jangan pernah kita melihat suatu kepemimpinan akan bagus. Ya. Oleh karena itu, kita harus pintar berdemokrasi, ya, pintar untuk memilih. Ya. Kenapa ini baru saja saya rasakan ini pemilu yang paling luar biasa dampaknya. Ya, walaupun alhamdulillah saya juga terpilih dengan angka yang fantastis, ya tidak ada satupun orang di Kota Makassar yang bisa kasih duit sembako. Ya dan alhamdulillah ternyata bisa. Ya tanpa kita memberikan uang kepada rakyat untuk memilih, ternyata bisa. Ya nah, oleh karena itu ya mari perbaiki bangsa ini tanpa ada suap menyuap. Ya kenapa? Kapan kita masih mau mengajarkan biasanya juga kembali kepada oknum anggota dewannya apa dan sebagainya ya. Nah, tentu tidak percaya diri dia pakai cara-cara itu. Maka kita menginginkan cara yang baik akan menghasilkan hal yang baik. Tapi cara yang tidak bagus juga hasilnya nanti tidak bagus. Itu menjadi suatu fitrah itu ketetapan. Oleh karena itu menghadapi pilkada ya mari kita ya memilih sesuai dengan apa yang barangkali menjadi asas negara kita ya langsung bebas dan rahasia ya kemudian tidak usah kita senantiasa menyerang person-person yang maju itu dengan aib-aib mereka, maka kita saling menjaga yang Allah kasih kita akal ya untuk memilih mana yang baik mana yang benar. Nah, mari kita jadikan pilkada di Sulawesi Selatan ini, pilkada di Kota Makassar ini pilkada yang bisa menjadi contoh kepada daerah-daerah yang lain. Gitu. Ya, ya, ini semakin tahapannya sudah semakin dekat ya Ustaz ya, dan tentu gesekan-gesekan potensi gesekan itu mau tidak mau tidak bisa dihindari, pasti tetap saya cuma ingin mengatakan begini yang calon semua ini orang baik semua. Ya, karena kalau tidak baik dia tidak dikasih oleh kepolisian namanya surat apa namanya SKCK. Ya. Selama dia tampil kemudian SKCK-nya ada insya Allah mereka ini semuanya adalah pilihan-pilihan terbaik. Ya, saya tidak mau memilih siapa di antara mereka yang terbaik. Iya, iya. Dan ini di sini peran dari para pekerja agama juga Iya, penting ya, ya. penting sekali. Jadi tugas para pekerja agama ini senantiasa membimbing umat untuk tidak terjadi gesekan-gesekan di lapangan. Maka di Makassar ini kita tidak inginkan ada gesekan-gesekan yang berbesar. Ya, kenapa? Alhamdulillah ekonomi kita sangat bagus. Senantiasa bergandengan tangan terus untuk menjaga apa keberlangsungan kerukunan yang beragama dengan baik di kota kita ini dan di Sulawesi Selatan ini. Iya, iya. Oke, jadi mungkin adakah harus Ustadz ya, ini sebagai saran saja dan tips buat yang menonton perbincangan ini,
hal-hal positif apa yang mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk bisa merangkul semua kalangan khususnya menjelang momen-momen pilkada nanti. Ya, kalau saran saya tentu mari kita perbanyak untuk bagaimana bahwasanya pilkada ini ajang 5 tahunan ya, untuk memilih pemimpin dan memang ketetapannya dalam bangsa kita itu setiap 5 tahun sekali. Maka mari kita bersatu ya untuk mensukseskan agenda-agenda demokrasi di bangsa kita ini, pemilihan cakada, dan tentu kembali kepada kita semuanya untuk memilih itu urusan kita masing-masing. Tapi kita ingin pastikan bahwasannya dalam memilih tidak ada gesekan, ya tidak ada propaganda. Untuk apa? Untuk kita saling berantem di lapangan, jangan, yang rugi kita semuanya. Oleh karena itu silakan pemerintah menjamin keberlangsungan kita memilih secara bebas di negeri ini tanpa tekanan, tanpa paksaan. Maka mari kita gunakan akal kita dengan bagus untuk memilih, guna apa? Guna memperbaiki ya daerah kita, kota kita, ya provinsi kita ini, ya bangsa kita yang kita cintai. Ya, besar ya. Nah, kembali lagi kita sedikit sebelum menutup perbincangan dengan Ketua Komisi D DKP Kota Makassar, Bapak Andi Paso. Tema kali ini adalah pentingnya bagaimana DPRD ikut juga mendorong program-program peningkatan keimanan umat ya dari DPRD legislatif sendiri sejauh mana seberapa besar perhatian sekarang ini kan juga pasti tadi ada insentif, perlu juga kegiatan-kegiatan keagamaan yang mungkin bisa digagas itu juga membutuhkan biaya ya Ustaz ya. Sejauh mana nih perhatian dorongan support dari legislatif sendiri untuk hal itu Ustaz? Ya, kami selalu ingin mensejahterakan daripada pekerja agama. Dalam waktu dekat kita juga ingin ada peningkatan lagi, Ya. ya, baik itu muslim maupun di luar muslim, untuk mereka juga bisa merasakan kesejahteraan supaya mereka bisa fokus, ya fokus di pembinaan keimanan keumatan itu. Maka pemerintah harus hadir, ya harus hadir untuk bagaimana melihat ya kerja agama ini. Oleh karena itu DPRD sendiri ya selama itu program untuk kebaikan di Kota Makassar tidak pernah menahan anggaran. Tetapi perlu kami ketahui memang kita ada memberikan anggaran itu sesuai dengan kemampuan APBD kita, ya sehingga semua hal program kedinasan SKPD apa bisa berjalan dengan baik. Maka itu kita akan berikan. Oke, tapi tadi Ustaz sempat menyinggung nih, pasti akan naik ya. Insya Allah. Kabar baik itu Ustaz ya. Ya, siapapun wali kotanya, insya Allah kita akan ya dorong untuk kenaikan insentif para pekerja agama di semua agama yang ada di Kota Makassar ini. Doakan kami yang di DPRD untuk bisa mengingatkan terus pemerintah. Insya Allah kalau sejahtera para pekerja agama, maka semakin mereka bersyukur dirinya, ya termotivasi untuk bagaimana mereka bekerja baik di lapangan. Ya, ya, jadi ini ucapan Ustaz Hadi nih dari Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar. Tapi siapapun yang jadi Ketua Komisi pasti akan punya semangat dan motivasi yang sama Ustaz ya. Ustaz sedikit lagi Ustaz ya, di waktunya masih ada beberapa menit lagi tersisa. Sejauh ini kalau ketemu dengan para pekerja agama, kira-kira pada saat diskusi-diskusi itu hal-hal apa yang biasanya diharapkan Ustaz? Ya, memang sekarang banyak proyek-proyek yang muncul. Namanya bagaimana anak-anak itu bisa termotivasi untuk belajar agama. Hambatan mereka itu selalu kepada itu tadi. Anak-anak sudah dari sejak ini dipegang oleh orang tuanya, ya. Sehingga banyak anak-anak yang malas, ya, yang malas untuk datang mengaji, datang sholat, apa dan sebagainya. Dan oleh karena itu kami himbau kepada orang tua yang ada di rumah masing-masing, bijaklah kita memberikan sesuatu kepada anak kita. Kalau misalnya itu usianya belum ini, jangan diberikan HP yang mahal-mahal. Kemudian kata apa? Sekarang banyak anak-anak yang teman-teman laporan dinas pendidikan ya kepada kami di komisi. Bahwasanya ada anak-anak yang sekarang sekolah tangannya goyang-goyang terus. Ya, ternyata itu pengaruh sejak belum sekolah sudah diberikan HP. Begitu nangis, ibunya kasih HP, berhenti dia.
Ya, ini sebenarnya hal yang tidak begini, ya, bukan artinya dilarang anak untuk masih pegang HP dan sebagainya, tetapi pintar-pintarlah orang tua di rumah untuk memberikan HP kepada anaknya. Ya, kenapa kalau diberikan begitu dan dia membuka apa dan sebagainya, apalagi ada PR kita di Indonesia ini. Ya, ternyata jumlah penduduk kita yang terbesar yang paling menggunakan game online untuk berjudi. Ya jangan sampai anak-anak kita diam-diam mengetahui game online judi, mereka berjudi tanpa orang tuanya tahu. Ya ini kan hal yang ya harus kita cegah sedini mungkin. Maka bijaklah memberikan sesuatu kepada anak kita. Kalau usianya itu masih usia dia harus belajar mengaji, maka doronglah dia untuk terus belajar mengaji. Ya, oke, baik. Terima kasih banyak Ustaz arahannya. Nah, di sebagai ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Bapak Ani Hadi Baso ini tadi beberapa mitra kerja yang sudah disampaikan itu termasuk Dinas Muda Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan Ustaz ya, Ya, Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Kesehatan, ya, ini semua yang terkait dan menyentuh langsung pada hajat hidup orang banyak gitu ya. Jadi memang bebannya tugas dari komisi ini cukup kompleks ya Ustaz ya, terkait dengan hajat hidup masyarakat terutama Makassar Ustaz ya. Nah Ustaz ini mungkin di sisa waktu yang ada Ustaz ingin menyampaikan juga terima kasih Ustaz sudah terpilih kembali nih ya di Bupati Kepala kedua kita berharap banyak tentu untuk Ustaz Hadi bisa kembali membawa aspirasi masyarakat Kota Makassar dan Ustaz mungkin terkait dengan program upaya-upaya peningkatan keimanan umat ini Ustaz bisa sekali lagi menegaskan ataupun memberikan arahan-arahan kepada siapapun yang saat ini melakukan perbincangan ini nanti juga termasuk tentunya ini menjadi tips ya dan arahan bagi para mitra kerja di komisi ini. baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada hari ini. Saya cuma ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya mari kita membangun bangsa kita ini, mari kita membangun daerah kita ini yang pertama yakinkan kita menjadi orang baik. Orang yang baik pasti dia senantiasa dekat dengan Tuhannya. Orang yang dekat dengan Tuhannya keimanannya akan terjaga. Orang yang terjaga keimanannya akan baik bermakna mendidik anak-anaknya di rumah. Jadikan pilar utama pendidikan di rumah untuk perbaikan bangsa dan negara yang baik. Insya Allah kalau anak itu dibesarkan dengan nilai-nilai keimanan, maka dia akan menjadi tumbuh menjadi pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin-pemimpin yang nanti akan melihat ya bagaimana ya memberdayakan daerahnya. Sebab apa? Makassar ini perlu dibangun dengan keimanan. Ya, insya Allah karena hal itu terjadi, maka kita akan merasakan surplus di semua apa yang kita inginkan dan tentu pasti akan ikut kesejahteraan yang kita inginkan. Ya baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya, beliau adalah Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Bapak Andi Hadi Baso yang sudah meluangkan waktu di perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak untuk waktunya Ustadz ya. Selamat untuk kerja-kerja ke depannya, sehat selalu Ki, dan tentu dengan program-program yang juga masih akan terus disupport ya dari Komisi D. Dan Smart City People kita akhirnya sampai di sini untuk edisi kali ini perbincangan yang sudah mendapat support yang luar biasa dari Sekretariat DKP Kota Makassar yang kami siapkan dari Aris Space Coffee di hari ini. Kita berjumpa lagi untuk edisi berikutnya. Saya Silvana, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.